Ini pesan indah dari Ashram Avalokitesvara di perbukitan di Bali Utara. Dibikin bercahaya oleh virus corona. Dibikin bercahaya oleh virus corona. Tatkala membaca berita bahwa Guruji pernah terkena virus corona, seorang sahabat dari Amerika Serikat bernama Christina heran sekali. Bagaimana mungkin seorang guru spiritual bisa terkena virus corona? Maklum, begitulah orang biasa memandang rasa sakit dan penyakit. Rasa sakit dan penyakit, apalagi virus corona, tidak memiliki wajah terang, semuanya dilihat serba gelap. Seperti banyak dosa dihukum Tuhan dan sejenis. Sedikit yang menyadari, sejak dulu kehidupan itu mirip dengan zero sum of game, permainan yang berjumlah nol. Agar banyak orang sembuh harus ada yang sakit. Agar banyak orang senang harus ada yang sedih. Itulah yang disebut sebagai zero sum of game. Dan sejak zaman tua ribuan tahun yang lalu, kapan saja dunia gelap dan penuh rasa sakit, di sana akan hadir jiwa-jiwa suci yang mengambil rasa sakit yang ada di alam ini. Di agama Buddha, jiwa-jiwa suci yang lahir mengambil rasa sakit di alam ini disebut bodhisattva. Di agama Hindu, jiwa-jiwa suci yang mengambil rasa sakit di alam itu namanya Vyuthana. Di agama Buddha ada Acharya Shantidewa yang bersumpah untuk terus-menerus terlahir di alam samsara ini untuk meringankan beban alam samsara sampai dengan alam samsara ini kosong. Di agama Hindu, Vyuthana yang paling agung bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi meninggalkan hidup beliau yang super mewah sebagai pengacara di Afrika Selatan. Kemudian beliau ambil penderitaan bangsa India dengan sering berpuasa, sering menyakiti tubuhnya, dan di ujung perjalanan Mahatma Gandhi, tatkala perjuangannya berbuah menjadi kursi kekuasaan, Mahatma Gandhi menolak duduk di kursi kekuasaan. Menolak. Bukan untuk itu saya berkarya, bukan untuk itu saya lahir. Dan yang lebih mengagumkan lagi,
Mahatma Gandhi mengizinkan tubuhnya ditembak orang, wafat dengan cara ditembak orang. Begitu jiwa-jiwa agung dialamin lahir untuk mengambil rasa sakit yang ada dialamin. Agar banyak makhluk sembuh, harus ada yang mengambil rasa sakit dialami. Agar banyak makhluk jadi senang, harus ada yang mengambil kesedihan dialami. Seperti itulah perjalanan para bodhisattva dan wiyutana dari zaman dulu. Tatkala berbaring sendiri di rumah sakit, sendiri karena tidak boleh ditengok keluarga, tidak boleh ditengok orang selama 3 minggu. Terasa sekali rasa sakit hebat yang ada di alami, terasa sekali. Bahkan pernah mengalami pengalaman dekat sekali dengan kematian, near death experience. Berita baiknya, setelah rasa sakit 3 minggu di rumah sakit, rasa sakit di ashram, berbulan-bulan melakukan karantina, lengkap dengan pandangan mata orang yang tidak bersahabat, lengkap dengan tuduhan orang yang jauh dari bersahabat. Di sana ada pintu cahaya terbuka. Ada pintu cahaya yang terbuka. Ternyata virus corona yang memasuki menginfeksi tubuh Guruji juga seorang bodhisattva yang agung. Virus corona membuat Guruji semakin dekat dengan Tuhan, khususnya di saat-saat pernah mengalami dekat dengan kematian, near death experience. Virus corona membuat jiwa Guruji mendekati keutuhan. Virus corona membuat ajaran belas kasih, compassion, menyatu dalam sekali di dalam, terutama karena rasa sakit seperti menancapkan ajaran suci di dalam sekali. Virus corona membuat Guruji menghargai kehidupan, termasuk kehidupan makhluk kecil seperti lalat dan nyamuk, secara jauh lebih dalam, karena pernah mengalami betapa pengalaman dekat dengan kematian itu demikian bergetarnya. Virus corona juga mengembalikan Guruji ke dalam bentuk ikigai alami, Guruji sebagai seorang guru. Inilah yang dimaksud sebagai dibikin bercahaya oleh virus corona. Penyakit tidak membuka pintu kematian. Penyakit mendekatkan jiwa Guruji dengan rumah kedamaian. Penyakit mendekatkan jiwa
dengan rumah kedamaian. Ini pesan indah dari Asram Awalokiteswara di perbukitan di Bali Utara. Musik cantik ini adalah milik seorang jiwa yang cantik di Bali. Namanya Gus Teja.